Shalom saudara yang dikasihi Tuhan. Ketenangan sejati bukan diperoleh dari absennya kekacauan di hidup kita, melainkan hadirnya Tuhan di tengah badai yang paling riuh. Salam jumpa di dalam program Tuhan adalah Gembalaku. Saudara, di dunia seni, ada satu lukisan karya Jack E. Dawson yang cukup terkenal, yang berjudul Peace in the Midst of the Storm. Saudara bayangkan, ada sebuah lukisan yang menggambarkan badai yang begitu dahsyat. Ada kilat yang menyambar, ombak besar yang menderu, gelombang air yang sangat deras, angin yang besar, dan pohon yang mulai tumbang. Sekilas, lukisan ini menggambarkan suasana yang sangat mencekam dan mengerikan. Namun menariknya, di tengah kekacauan dan kegaduhan itu, ada seekor burung kecil yang duduk tenang di sarangnya di celah tebing, saudara. Dia bertengger dengan rasa aman, meskipun situasi di sekitarnya terlihat begitu mengerikan. Lukisan ini sangat unik dan menarik karena menunjukkan kekacauan dan ketenangan di waktu yang bersamaan. Saudara, dalam kehidupan yang kita jalani hari ini, kita dihadapkan pada banyak sekali hal yang bisa mengacaukan dan menciptakan kegaduhan di dalam hati kita. Bisa jadi itu masalah, ketidakpastian masa depan, atau konflik yang terjadi di antara kita dan orang lain yang kita kasihi. Dari luar, kita mungkin bisa kelihatan baik-baik saja. Tapi bagaimana dengan hati kita? Atau kita juga bisa memilih untuk panik dan mencari pertolongan dari jawaban-jawaban instan yang ditawarkan oleh dunia. Pertanyaannya, saudara, bagaimana kita hidup sebagai anak Tuhan dengan ketenangan di tengah kekacauan seperti ini? Di tengah kehidupan yang rapuh, hari ini kita akan belajar dari Mazmur pasal yang ketiga. Mari kita bersama-sama membuka Alkitab kita dari Mazmur pasal yang ketiga ayat 1 sampai yang ke-9. Saya akan membacakan versi terjemahan baru yang kedua. Mazmur Daud ketika ia lari dari Absalom anaknya. Ya Tuhan, betapa banyaknya lawanku. Banyak orang bangkit menyerang aku. Banyak orang berbicara tentang aku. Baginya tidak ada pertolongan dari Allah. Tetapi Engkau, Tuhan, adalah perisai yang melindungi aku. Engkaulah kemuliaanku dan yang mengangkat kepalaku. Dengan nyaring aku berseru kepada Tuhan, dan Ia menjawab aku dari gunungnya yang kudus. Aku membaringkan diri, lalu tidur. Aku bangun sebab Tuhan menopang aku. Aku tidak takut kepada puluhan ribu orang yang mengepung aku dari segala penjuru. Bangkitlah Tuhan, tolonglah aku, ya Allahku. Ya, Engkau memukul rahang semua musuhku dan mematahkan gigi orang-orang fasik. Dari Tuhan datang pertolongan. Berkat-Mu kiranya turun atas umat-Mu. Saudara, sebagian besar dari kita pasti setuju bahwa percaya itu mungkin kelihatannya mudah, tapi sebenarnya sulit sekali untuk dijalani. Begitupun dengan yang namanya iman, saudara. Kalau kita dengar, beriman itu kedengarannya mudah, tapi sebenarnya luar biasa sulit. Kenapa bisa begitu? Karena umumnya, saudara, sebagai manusia, kita selalu butuh bukti atau sesuatu yang bisa dipegang. Ratusan tahun yang lalu, ketika ide bahwa manusia bisa terbang pertama kali diungkapkan, ada banyak orang yang menertawakannya. Mereka menganggap ide itu terlalu mustahil, karena memang belum ada teori ilmiah atau teknologi yang bisa mendukung visi atau wacana ini. Sampai akhirnya pesawat itu ditemukan, dan dunia harus mengakui apa yang sebelumnya ditertawakan akhirnya menjadi kenyataan. Dalam Mazmur pasal yang ketiga, Daud pun bergumul untuk percaya kepada Allah. Di sini, Daud berada di tengah konteks di mana dia harus berhadapan dengan musuh yang begitu banyak, saudara. Musuh yang dia hadapi bukan hanya sekedar berada di posisi yang berseberangan dengan dia, tetapi juga menekan, saudara. Kata lawanku di ayat yang pertama, di dalam bahasa aslinya, itu juga bisa diterjemahkan sebagai oppressor, atau semacam penindas, penekan. Artinya, saudara,
Musuh yang dihadapi Daud adalah orang-orang yang terus menekan Daud, sampai-sampai Daud akhirnya terhimpit dan tidak punya jalan keluar. Masalahnya lagi, musuhnya ini banyak. Dan bukan hanya banyak, mereka juga bertambah terus-menerus. Kata banyak di ayat 1a juga bisa berarti bertambah banyak atau semakin banyak. Mereka menyerang dan bahkan menghina Allah Daud yang seolah-olah tidak menolong Daud. Saudara, kita mungkin gak bisa membayangkan keadaan pada saat itu. Tetapi kondisi ini sangat menghantam Daud. Karena buat orang-orang di zaman itu, penghinaan terhadap Allah itu juga berarti penghinaan terhadap identitas dasar dari orang tersebut. Saudara, tentu kalau kita ada di posisi Daud, pasti sangat sukar rasanya untuk menaruh kepercayaan kepada Tuhan. Tetapi siapa yang Daud paling cari di dalam keadaan seperti ini? Tuhan, saudara. Seperti yang tertulis di ayat yang keempat, Daud tahu bahwa Tuhan adalah tempat perlindungannya dan satu-satunya pribadi yang bisa memastikan bahwa hidupnya tetap bernilai. Biasanya, saudara, dalam keadaan sulit, kita sangat mungkin untuk merasa bahwa hidup kita itu tidak ada artinya. Atau kita mungkin berpikir, aduh saya kok menyesal ya, saya pernah hidup di dalam dunia ini, atau saya pernah dilahirkan di dalam dunia ini. Namun di dalam Mazmur ini, Daud mau tetap belajar bahwa Allah adalah kemuliaannya, yang memberikan dia keyakinan bahwa hidup Daud itu punya arti. Dia bahkan percaya bahwa Allah masih berbicara meskipun musuh-musuhnya mempertanyakan keberadaan Allah Daud. Saudara, iman Daud itu sangat besar. Di sini, bagian selanjutnya justru menarik, saudara. Apa yang diperoleh Daud ketika dia belajar mempercayakan hidupnya kepada Tuhan? Daud memperoleh rasa aman. Saudara, coba bayangkan. Daud berkata bahwa dia bisa tidur meskipun dia takut dan tertekan. Kadang-kadang saudara, kita sulit untuk terlelap karena kita memikirkan entah itu tugas yang belum selesai, dendam yang belum padam, harga barang yang mulai naik, atau mungkin orang tua kita yang sakit. Kapan terakhir kali kita bisa tidur nyenyak meskipun ada masalah yang menghantui kita? Tetapi Daud dia bilang bahwa dia bisa tidur, saudara. Bukan hanya itu, Daud juga berkata bahwa dia tidak takut kepada puluhan ribu orang yang mengepung dia. Saudara, percaya kepada Allah itu bukan hanya sekedar tahu bahwa dia adalah Tuhan, tetapi membuka seluruh ruang hidup kita ke dalam kendalinya. Memang sulit, saudara. Tapi waktu kita sadar bahwa Tuhan sudah memberikan seluruh hidupnya buat kita, apa yang bisa kita lakukan selain mempercayakan seluruh hidup kita kepadanya? Justru di balik semua kesulitan itu, Tuhan akan memberikan kita rasa aman. Corrie ten Boom pernah berkata bahwa iman itu seperti radar yang mengarahkan kita untuk berjalan di tengah kabut, yang menolong kita untuk melihat apa yang mata manusia tidak bisa lihat. Saudara, iman mungkin tidak memberikan jalan keluar instan, tetapi memberikan kita pegangan di jalan terjal. Kesulitan mungkin bisa menghampiri hidupmu, saudara. Tetapi saat kita sadar Tuhan bersama kita, seperti pemazmur kita bisa berkata, dari Tuhan datang pertolongan. Berkat-Mu kiranya turun atas umat-Mu. Amin, saudara. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, di tengah hidup yang begitu kacau, di tengah badai kehidupan yang terus bergelora, ombak-ombak, dan problematika yang mungkin masih terus menghampiri kehidupan kami. Hari ini kami datang ke hadapan-Mu, bersaat teduh di hadapan Tuhan, menyadari bahwa Tuhan ada di hidup kami, dan Tuhan hadir di dalam masa-masa sulit yang kami jalani, ya Tuhan. Ya Tuhan, kami mau belajar beriman kepada-Mu, mempercayakan hidup kami sepenuhnya ke dalam tangan-Mu, ya Tuhan. Kami tahu bahwa ada banyak hal yang tidak bisa kami kendalikan dengan kehidupan kami. Ketika kami mungkin berhadapan dengan masalah di tempat kerja, di tengah keluarga, di tempat di mana kami bersekolah, di tengah lingkungan kami. Ada banyak masalah yang kami tidak dapat selesaikan sendirian. Maka kami mau belajar menyerahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Karena kami mau belajar percaya bahwa Tuhan adalah Allah yang mengendalikan segala sesuatu di dalam kehidupan kami. Dan kami bisa aman karena kami bisa mempercayakan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Tolong kami ya Tuhan untuk bisa terus berjalan di dalam rasa tenang dan aman.
Bukan karena kami merasa bahwa kami punya kekuatan yang hebat untuk bisa menaklukkan masalah di hidup kami. Tetapi karena kami percaya bahwa kami punya Allah yang besar. Allah yang memegang kehidupan kami dan Allah yang tahu apa yang terbaik bagi kehidupan setiap kami. Tolong kami ya Tuhan. Dan biarlah Roh Kudus yang meneguhkan dan menguatkan setiap kami. Kami bersyukur kalau hari ini Tuhan boleh sekali lagi berbicara kepada kami melalui perenungan hari ini. Terima kasih ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.